Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu Pak Prabowo mengatakan di sela-sela pasca bertemunya Prabowo dengan Presiden Prancis Macron. Dia mengatakan bahwa Indonesia akan mengakui Israel jika Israel mengakui Palestina. Jadi hal ini Presiden Prabowo mengatakan apabila Israel mengakui Palestina sebuah negara yang merdeka, maka Indonesia juga akan mengakui Israel sebagai negara berdaulat dan merdeka dan akan segera membuka hubungan diplomatik, akan membuat kedutaan besar Indonesia di Yerusalem ataupun di Israel. Itu kata Pak Prabowo. Apakah cuma cara itu? Apakah dengan cara hanya demikian yang bisa kita melakukan pengakuan ataupun melakukan perdamaian antara Israel dengan Palestina? Tidakkah ada cara-cara lain untuk melakukan perdamaian di daerah kedua negara yang berkonflik itu? Jadi memang dulu pun semenjak Gus Dur menjadi Presiden Republik Indonesia, dia terpilih, dia akan dan hampir membuka hubungan diplomatik dengan Israel agar bisa Indonesia menjadi ataupun mencontoh daripada teknologi pertanian Israel, karena Indonesia ini adalah negara agraris, negara pertanian yang begitu luas. Jadi mungkin pemikiran daripada Gus Dur pada saat itu Indonesia harus belajar untuk bahagian daripada pertanian ke Israel, karena Israel itu dikenal sebagai negara penghasil buah dan penghasil sayur mayur. Padahal kalau bisa dibilang Israel itulah batu-batuan, negaranya itu tandus, negaranya itu kering, tapi kenapa bisa menghasilkan sayur-sayuran yang begitu bagus, begitu dengan buah-buahannya. Pokoknya daerah pertanian di sana itu memang benar-benar subur dan menghasilkan, memproduksi daripada hasil-hasil pertanian di sana. Itulah kehebatan daripada teknologi pertanian mereka. Jadi mungkin itu yang akan dipelajari ataupun ditiru si Gus Dur pada saat itu, pada saat dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi dia pada saat itu tidak lama dia langsung lengser dia digantikan daripada Megawati. Jadi begitu teman-teman, dan para pakar kita dengar dan kita melihat dulu di sini bagaimana sebenarnya, apakah itu nanti bisa terwujud dan dengan cara apa Indonesia yang lebih baik ataupun terbaik untuk mengakui ataupun melakukan daripada perdamaian di Timur Tengah itu antara Palestina dengan Israel. Jadi para pakar ini coba memberikan daripada pendapat-pendapat mereka, apa yang terjadi dan seperti apa nantinya sebenarnya jika Indonesia melakukan solusi yang dikatakan saling mendapatkan manfaat antara kedua negara. Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Dan kami meninjau hubungan Indonesia dan Prancis yang penuh dengan persahabatan, saling menghormati dan saling mendukung. Kami tentunya sudah memiliki perjanjian kerjasama pertahanan Indonesia-Prancis. Prancis adalah salah satu mitra utama Indonesia dalam modernisasi alutsista pertahanan, termasuk dalam pengembangan industri pertahanan melalui joint production dan alih teknologi. Kami mencatat hasil positif Indonesia-France Defense Dialogue ke-11 bulan lalu di Jakarta, dan partisipasi Indonesia dalam latihan Angkatan Laut La Perouse sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas kawasan. Saya juga mengundang Presiden Macron besok untuk bersama-sama meninjau pendidikan dan latihan kita di Akademi Militer
di Magelang. Juga kita akan meneruskan kerjasama pertahanan yang meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kita. Saudara-saudara sekalian, salah satu hal yang sangat penting dalam pembahasan saya dengan Presiden Macron adalah apa yang disampaikan oleh Presiden Macron tentang kehendak Perancis untuk mendorong penyelesaian damai masalah Palestina, di mana Perancis juga akan terus mendukung langkah-langkah ke arah kemerdekaan Palestina sebagai negara yang merdeka. Juga Perancis akan terus mendesak segera diberlakunya penghentian kegiatan bersenjata di Gaza dan menyuruhkan jaminan terhadap akses kemanusiaan penuh. Kami juga mendukung rencana Perancis dan Arab Saudi untuk menyelenggarakan KTT, konferensi tingkat tinggi, di bulan Juni mendatang guna mendorong penyelesaian two-state solution dan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Sudah di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian two-state solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar. Tapi di samping itu pun saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya. Karena itu Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan. Boleh ditafsirkan lain-lain ya, tidak boleh dibelokkan, tidak boleh juga ada tafsir yang ganda. Dan Pak Presiden sudah mengatakan sangat jelas, sangat clear bahwa begitu negara Palestina diakui Israel, siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Ini kan kata-kata yang sangat clear, sangat jelas, yang tidak bisa dimaknai ganda ya, tidak bisa ditafsirkan dengan lain-lain. Oleh karena itu, yang harus menjadi titik tekan bagi kita semua adalah kemerdekaan rakyat Palestina. Yang kita sama-sama tahu sampai hari ini dibombardir, dibantai, dan ini harus ada solusi. Solusi yang diberikan oleh banyak negara di dunia, khususnya Indonesia. Kita paham dan sama-sama tahu bahwa Indonesia negara terbesar ya, Muslim di dunia, harus punya kontribusi besar juga untuk sama-sama senasib sepenanggungan dengan rakyat Palestina. Oleh karena itu sikap Bapak Presiden tidak bisa ditafsirkan lain-lain, sangat clear bahwa kemerdekaan Palestina itu wajib. Kalau Palestina sudah merdeka, kalau Palestina sudah berdaulat, kalau rakyat Palestina sudah menggenggam kemerdekaan dan kedaulatannya, baru Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel, seperti itu.